Laba-laba adalah arsitek kulung di alam liar. Jaring yang mereka buat tidak hanya berfungsi sebagai perangkap massa yang mematikan, tetapi juga rumah, tempat berlindung, dan arena berburu. Yang sering membuat kita heran adalah bagaimana jaring yang begitu lengket dan mampu menghentikan laju serangga terbang yang paling tercepat sekalipun justru tidak membuat sang pembuatnya terjerat sama sekali. Fenomena ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari kombinasi struktur fisik, anatomi tubuh, dan perilaku adaptif yang sangat kompleks. Keberhasilan laba-laba dalam menjelajahi bentangan jaringnya tanpa terjebak bukanlah sebuah kebetulan matematis atau keberuntungan sederhana. Hal ini merupakan hasil dari kombinasi kompleks antara desain arsitektur jaring yang terencana, anatomi fisik yang terspesialisasi, dan lapisan kimia pelindung pada permukaan tubuh serta teknik navigasi mekanis yang sangat presisi. Salah satu kekeliruan yang paling umum dalam memahami sarang laba-laba adalah anggapan bahwa setiap helai benang dilapisi oleh cairan perekat. Pada kenyataannya, laba-laba jenis pembuat jaring melingkar memproduksi beberapa jenis sutra yang berbeda dari kelenjar khususnya, di mana masing-masing benang memiliki peran mekanis yang spesifik. Sutra pertama yang dibentangkan adalah benang dengan kerangka luar dan benang radial. Benang radial ini adalah untaian sutra yang membentang dari titik pusat jaring menuju arah luar, menyerupai struktur jari pada roda sepeda motor. Bahkan benang radial ini diproduksi tanpa lapisan cairan perekat. Sifatnya yang benar-benar kering dan memiliki elastisitas yang tinggi untuk menahan beban struktur serta getaran dari luar. Benang-benang inilah yang kering yang digunakan oleh laba-laba sebagai jalur navigasi utama atau jalan tol saat bergerak dan berpatroli. Jadi sutra yang kedua adalah benang spiral yang dipasang melingkari benang radial. Hanya pada benang spiral inilah laba-laba mengaplikasikan tetesan mikroskopis glikoprotein yang berfungsi sebagai lem perekat kuat untuk menangkap mangsa. Karena laba-laba memiliki pemetaan spesial dan ingatan auditori taktik yang sangat akurat terhadap struktur yang dibuatnya oleh sendiri, mereka secara refleks akan membuat hanya pada persimpangan benang radial yang kering untuk menghindari jalur spiral yang lengket. Bahkan dalam situasi di mana laba-laba tidak sengaja menyentuh atau melintasi benang yang dilapisi perekat, struktur anatomi kakinya telah beradaptasi secara evolusioner untuk meminimalkan daya rekat kimiawi maupun mekanis. Nah, kaki laba-laba tidak memiliki permukaan yang halus. Setiap bagian luar kakinya dilapisi oleh ribuan rambut mikroskopis yang disebut sebagai satai. Keberadaan rambut-rambut halus ini secara drastis mengurangi luas permukaan langsung antara kontak kaki laba-laba dengan tetesan perekat pada benang jaring. Berdasarkan prinsip fisika adhesi, semakin kecil luas permukaan benda yang bersentuhan dengan zat perekat, maka semakin rendah pula gaya tarik intermolekul yang dihasilkan. Selain keberadaan satai, ujung kaki laba-laba, pembuat jaring dilengkapi dengan struktur cakar khusus. Artinya, laba-laba ini pada umumnya memiliki 3 cakar kecil di ujung setiap kakinya. Cakar tengah yang melengkung dan fleksibel digunakan untuk mengapit atau menggenggam benang tunggal dengan tingkat presisi yang tinggi. Mekanisme menggenggam ini memungkinkan laba-laba untuk menopang berat tubuhnya hanya dengan bertumpu pada ujung cakar yang sangat runcing, sehingga telapak kaki atau bagian tubuh lainnya tidak perlu bersentuhan langsung dengan benang. Selain keunggulan fisik dan anatomi, laba-laba juga mengandalkan mekanisme pertahanan kimiawi. Permukaan luar dari eksoskeleton dan rambut-rambut halus pada kaki laba-laba dilapisi oleh senyawa yang bernama lipid atau lapisan lilin dan minyak alami yang diproduksi oleh tubuhnya. Cairan perekat yang diendapkan oleh laba-laba pada benang spiral sebagian besar berbasis air dan campuran glikoprotein. Lapisan minyak alami pada setiap kaki laba-laba memiliki sifat hidrofobik atau menolak air. Sifat kimiawi ini mencegah cairan perekat untuk membasahi, menyebar, atau meresap ke dalam struktur kulit kaki laba-laba. Saat tetesan lem menyentuh permukaan lapisan tersebut, ketegangan permukaan menyebabkan lem menyentuh bulatan dengan mudah tergelincir, alih-alih membentuk ikatan adhesi yang kuat. Dan faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah teknik pergerakan mekanis dan kebiasaan perawatan diri yang dilakukan oleh laba-laba. Laba-laba tidak melangkah dengan cara menempelkan seluruh tubuh pada telapak kakinya ke permukaan jaringan, melainkan menggunakan teknik pelepasan mekanis yang sangat cepat dan spesifik. Saat memindahkan kakinya dari satu titik ke titik yang lain, laba-laba menarik kakinya dengan sudut kemiringan dan gaya geser tertentu. Gerakan bersudut ini secara mekanis merusak ikatan molekuler secara cairan merekat secara bertahap dan efisien.
Alih-alih menariknya secara lurus, tegak lurus, dan justru akan memicu resistensi dan daya rekan maksimal dari cairan lem tersebut. Laba-laba juga secara rutin melakukan aktivitas perawatan diri atau grooming. Mereka sering terlihat menarik kaki-kakinya melalui organ mulutnya. Aktivitas ini bertujuan membersihkan sisa-sisa cairan perekat dan kotoran atau debu yang mungkin menempel pada rambut-rambut halus kakinya. Proses pembersihan ini memastikan bahwa lapisan minyak pelindung alami tetap terdistribusi dengan merata dan fungsi struktur dari mikroskopis kakinya selalu dalam kondisi optimal. Kombinasi harmonis antara pengetahuan arsitektur jaringan, adaptasi struktur anatomi mikroskopis, perlindungan senyawa kimia hidrofobik, serta kontrol mekanisme gerakan tubuh menjadikan laba-laba mampu menguasai lingkungan buatannya sendiri dengan sangat sempurna tanpa pernah menjadi korban dari perangkap yang diciptakannya. Nah, itu dia mengenai laba-laba, kenapa dia tidak pernah terjebak dengan jaringan sendiri. Keren banget, dan apa yang kita lihat bukanlah benang biasa. Ternyata itu adalah kombinasi dari sains, arsitektur, dan anatomi tubuh super canggih ciptaan alam.